Shalom semuanya, puji Tuhan, kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya share setiap hari untuk memberkati saudara dan juga mengingatkan saudara dengan firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi, kalau saudara diberkati, bagikan renungan ini kepada orang-orang lain, subscribe, like, and comment channel GB Immanuel sehingga kalau makin banyak orang ada interaksi di channel kami, makin banyak orang bisa mendengarkan karena YouTube bekerja dengan logaritma tertentu sehingga bisa di-push kepada orang-orang lainnya. Tujuannya adalah biar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diberkati dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang sudah sangat sering kita dengar dan banyak yang sudah hafal. Saya berharap kita semua menghafal ayat ini yang berbunyi demikian dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kebedihan hati mematahkan semangat. Nah, saya beri judul renungan malam ini, hati yang gembira membuat semangat. Kita tahu kita bersemangat dan gembira bukan karena hanya hari Sabtu, karena hari Sabtu pun banyak orang yang penuh dengan pergumulan. Waktu yang tadinya sangat indah untuk bisa kita spend dengan orang yang kita kasihi, mungkin tahu-tahu terjadi pertengkaran, argumen, konflik, sehingga hari Sabtu yang harusnya membuat kita enjoy karena hari libur, malah kita penuh dengan kesedihan dan kegeraman. Tentunya Tuhan tidak mau seperti itu. Dan hari ini melalui ayat yang ditulis oleh Raja Salomo, di mana dia menulis Amsal itu di usia-usia prime-nya dia, di mana dia lagi hot-hotnya dengan Tuhan, dengan semangatnya dengan Tuhan. Dia menulis banyak ayat-ayat dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Saya sarankan kita jadikan membaca kitab Amsal secara rutin setiap hari, menambah dari ayat-ayat yang sudah kita baca atau sedang kita baca di rumah, karena Amsal ini akan mengingatkan kita akan banyak hal. Dan salah satu hal yang Tuhan pakai Salomo untuk mengingatkan kita adalah dalam hal bagaimana kita harus mempertahankan hati kita agar tetap gembira, karena hati yang gembira akan membuat wajah kita berseri-seri. Dan ini menggambarkan apa yang Tuhan Yesus katakan dari buahnya lah kamu tahu pohonnya. Apa yang keluar itu berasal dari dalam. Kalau kita mukanya berseri-seri berarti hati kita sedang gembira. Kalau muka kita murung seperti mangga golek gitu ya, kita berarti hatinya sedang dalam masalah, sedang gundah gulana. Tetapi anak-anak Tuhan harus mengambil keputusan membuat hati kita gembira sehingga muka kita berseri-seri dan orang yang melihatnya pun jadi diberkati dan senang. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dalam ayat ini, dalam bahasa Inggris ya, dalam New American Standard Bible misalnya dikatakan a joyful heart makes a cheerful face. Mirip ya dengan bahasa Indonesia. But when the heart is sad, saat hati sedih, the spirit is broken. Artinya saat kita muram, marah, geram, sedih, hati kita, roh kita, spirit kita, semangat kita itu broken, patah. Orang yang semangatnya patah akan stres. Orang yang stres akan depresi. Orang yang depresi kalau tidak ditolong, ini adalah penyakit kejiwaan. Orang itu bisa menjadi orang dengan gangguan kejiwaan. Dan orang seperti ini harus pergi ke rumah sakit yang khusus. Saudara, saya tidak mau kita semua sebagai orang percaya mengalami situasi ini. Kita harus sadar bahwa dunia yang kita diami tidak selalu memberikan yang kita mau dan tidak selalu mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita masih bisa kena penyakit, kita masih bisa kena bencana alam, masalah, pergumulan, ditipu orang, bos yang tidak baik, dan sebagainya. Tetapi kita harus mengambil keputusan untuk mengobarkan semangat kita dan membuat kita bersuka cita. Karena saat kita bersuka cita, muka kita berseri-seri, dan saat kita gembira, semangat kita bangkit. Roh kita tidak broken lagi,
roh kita disembuhkan. Saat roh disembuhkan, tubuh jadi sehat. Saat tubuh jadi sehat, kita bisa energik dan berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang energik dan semangatnya kuat tidak akan pernah bermalas-malasan. Dia selalu mencari apa yang dia bisa bantu untuk pekerjaan Tuhan. Apakah itu di gereja, di organisasi, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, bukan hanya sekedar pesan yang sambil lalu, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Biar semangat kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan, dan kita mempertahankan level hati kita yang gembira, sehingga itu akan men-trigger semangat kita, sehingga kita bisa banyak melakukan pekerjaan untuk Tuhan dan berkarya bagi sesama, sehingga ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita sekali lagi dan meneguhkan serta menguatkan kita bahwa hati yang gembira akan membuat semangat di dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya kasih dan damai sejahtera Kristus diam di hati kita, dan kita bisa beristirahat dengan baik sepanjang malam, dan besok pagi kita bangun dengan semangat, pengharapan, dan sukacita yang baru. Pertahankan muka yang berseri-seri dengan selalu memiliki hati yang gembira esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.